Halo teman-teman semuanya, especially anak-anak muda yang ada. Kami dari Bread of Life Exodus menyediakan acara yang sangat menarik buat kita semua, especially buat anak-anak muda melalui EXO-YES kami. Apa itu EXO-YES? Mari kita saksikan yang berikut ini. EXO-YES merupakan singkatan dari Exodus Youth Empowering Service, di mana nama ini merupakan misi kami untuk menyediakan wadah bagi anak-anak muda di Indonesia untuk sama-sama hangout, untuk memiliki komunitas yang mendukung, dan juga untuk sama-sama bertumbuh di dalam firman Tuhan. Di masa pandemi ini, EXO-YES akan hadir buat kita semua setiap hari Sabtu jam 7 dalam acara EXO-YES Acoustic Night and Worship. Pastikan setiap dari kita tidak hanya menonton acara ini, tapi kita juga sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dari rumah kita masing-masing. Acara ini dapat diakses melalui YouTube kami di Exodus BOLCC atau di Instagram kami di exodus.yes. Jangan sampai ketinggalan ya. Shalom semuanya, halo. Ya, kembali lagi dengan kami di EXO-YES Acoustic Night and Talk Show. Ya, hari ini sebelum kita mendengarkan talk show, mari yuk kita sama-sama tenangkan hati kita terlebih dahulu. Kita akan menyembah Tuhan bersama. Aku rindu kita di dalam rumah kita masing-masing. Hari ini kita bukan hanya nonton acara ini, tapi aku percaya ketika kita ikut di dalam penyembahan, ketika kita ikut di dalam pujian bersama-sama, akan ada kuasa yang mengalir. Kuasa Tuhan akan mengalir di dalam rumah kita masing-masing. Amin. Mari kita sama-sama tenangkan hati kita. Kita sama-sama siap-siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur.
siap menyembah Dia. Hidupku tak perlu ku takut, Kau besertaku, Kau besertaku. Yesus, Kaulah kuatku, ku nyanyikan, ku nyanyikan lagu baru hanya bagimu. Kau Bapakku, Kau Allahku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi nyanyikan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Karena kami tahu Tuhan, ketika Engkau bersama dengan kami, Tuhan, kami gak perlu takut, kami gak perlu gentar. Sebab firman-Mu berkata Tuhan, Engkau selalu rindu Tuhan untuk memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, buat hari ini kami bisa sama-sama memuji dan menyembah Engkau. Jamah kami Tuhan di rumah kami masing-masing, biarkan kami menyembah Engkau Tuhan hari ini. Sungguh Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang sudah siap menyembah lebih lagi sama-sama katakan amin. Ya, percaya ketika kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Amin. Ya, siap berjalan bersama Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Ya, siap-siap ya. Haleluya. Katakan, tak pernah ku ragu
Katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, bertata berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, bertata berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Amin. Percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan kita. Amin. Because in God everything is possible. Amin. There's nothing impossible in God. Amin. Haleluya. Through you I can do anything. I can do all things. Cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, oh, oh. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Amen. Through you I can do anything. I can do all things. Cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Amen. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in lagi. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Yes, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ketika kami ada bersama dengan Engkau. There is nothing impossible with you. Terima kasih Tuhan karena kami tahu Tuhan, masa depan kami, harapan kami Tuhan, impian kami, semuanya ada di dalam tangan-Mu. Dan Tuhan kami mau berkata Tuhan malam hari ini,
Biarkan ya Tuhan sampai akhir hidup kami. Tuhan kami terus Tuhan bisa berjalan bersama dengan Engkau. Kami terus bisa mengiring Engkau Tuhan sesuai dengan panggilan ya Tuhan yang Kau tentukan ya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kini aku
ajarku setia Tuhan, ajarku setia, setia, setia padamu, sebab masa depanku ada di tanganmu. Rancangan indah kau siapkan bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh dahsyat dan luar biasa. Kami punya Allah seperti Engkau. Biarkan Tuhan hari ini Engkau disenangkan Tuhan oleh setiap pujian kami yang lahir dalam hati kami Tuhan yang terdalam, untuk mau mengasihi Engkau, untuk mau memuji Engkau, untuk mau mengagungkan Engkau lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang sudah sama-sama menyembah Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Oke, stay tune ya guys, karena kita masih ada talk show, jadi jangan kemana-mana. Halo guys, kembali lagi bersama dengan kita di XOYS Acoustic Night and Talk Show. Kali ini ada seorang bintang tamu yang mungkin asing di mata kita. Dia adalah seorang teman baik saya yang aku merasa dia mengalami transformasi 180 derajat. Dari seseorang yang pernah tinggal kelas sampai akhirnya dapat beasiswa ke Inggris. Habis itu akhirnya sekarang malah dia bergerak di bidang edukasi. Oleh karena itu penasaran kan dengar kisahnya? Mari gak lama-lama lagi kita sambut sama-sama yang mau kenalan sama sosok Silvanus Alvin. Boleh gak kenalin dong, karena mungkin banyak yang gak kenal di rumah nih, siapa nih Silvanus Alvin? Benar. Terima kasih Ibu Jessica ya? Iya, Ibu Jessica, gak usah Ibu Jessica. JJ. Iya. Nah jadi teman-teman selamat malam, perkenalkan nama saya Silvanus Alvin atau biasa dipanggil Alvin. Nah dan teman-teman mungkin ralat sedikit ya, jadi saya ini bukan bintang tamu. Iya. Saya hanya tamu aja di sini. Dan bintangnya itu hanya Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Iya. Nah jadi benar kata JJ, ini kita hopeng dari SMP. Dari SMP. Kalau kita ini best friend-an lah, teman main basket bareng, kira-kira gitu sih. Nah, penasaran nih Vin, tadi kan gue ngomong kalau lu tuh pernah tinggal kelas. Jadi sebenarnya lu bukan seumuran gue ya, sebenarnya lu seumuran cici gue. Oh, gak usah dibahas. Cuma maksudnya kita penasaran masa-masa saat lu tinggal kelas gitu loh. Masa-masa saat lu tinggal kelas, kenapa saat itu lu bisa gak naik kelas? Dimana ya kayak gitu, pengen penasaran sih cerita itu. Oke, benar. Jadi memang gue adalah salah satu orang yang memiliki masa lalu yang cukup kelabu. Asik. Jadi pernah tinggal kelas, nggak naik kelas. Nah, berbeda dengan pada zaman sekarang yang kalau sistem edukasi di saat ini, generasi sekarang itu kan dia ada nilai yang namanya syarat standar kelulusan belajar mengajar SKBM gitu kurang lebih. Jadi kalau misalnya dia gagal, nilai ujiannya buruk, dia ada remedial. Nah, zamannya kita kan belum ada tuh ya, ya. Jadi sorry mungkin zamannya gue yang SMP 1 pertama kali. Tahun lah, nggak beda jauh. Jadi pada saat itu memang
ya mau dibilang apa ya, gue gagal gitu. Gue nggak naik kelas dan pada satu ketika kita nggak naik kelas, kita langsung dicap sebagai a failed person, madesu, masa depan suram dan ya udah gagal gitu. Orang tua kecewa, saudara-saudara gue juga ya memandang sebelah mata. Pokoknya semua orang mandang lu sebelah mata. Benar banget, apalagi orang tua gue itu, bokap gue itu adalah anak pertama di keluarganya, nyokap gue itu adalah anak pertama di keluarganya, dan gue adalah anak laki-laki pertama. Nah, jadi kalau secara ya memang gue cucu pertama berarti cucu pertama dari ya kakek-kakek gue gitu, kakek nenek gue gitu. Jadi semua menaruh harapan itu kepada lu. Bener, itu kan karena kita dari kebudayaan masyarakat keturunan gitu kan, walaupun gue Hitachi gitu ya. Nah jadi memang ya a big future for me gitu kan, to plan ahead, but instead kayaknya gue tuh kok ya gagal gitu. Kenapa you are stumble for something like this gitu kan. Nah jadi pada saat itu memang kondisinya down-nya itu sampai parah banget. Down gitu kan. banget. Dan sebenarnya gini Vin, gue selama ini nih di otak gue kira lu gagal gak naik kelas gara-gara Alvin memang orangnya gak suka belajar dan lain-lain. Tapi ketika kemarin kita interview ya, kita udah ngobrol tentang topik ini, gue baru tahu ternyata ada kisah di balik kegagalan lu itu. Nah, lu cerita deh kenapa lu bisa untuk mengklarifikasi mungkin ke setiap orang yang mungkin ngelihat lu, Alvin mungkin males belajar nih sebenarnya. Jadi saat itu kenapa bisa gak naik? Nah, jadi ya gue sih percaya hampir di setiap kehidupan kita tuh sebenarnya ada hal-hal yang sebenarnya tidak diketahui oleh orang-orang gitu. Dan kadang people judge the book by its cover gitu. Kayak ketika orang-orang melihat misalnya ya nggak perlu orang yang dekat dulu deh, kayak tetangga gitu ya, kita orang dari luar gitu ya. Pasti Alvin nggak naik kelas karena dia bandel, nggak belajar gitu kan tadi lu juga berpikiran seperti itu di awal. Nah gue tuh nggak naik kelas karena gue waktu itu difokuskan untuk jadi atlet renang. Atlet renang Atlet renang. Jadi gue dari kelas 5 SD tiba-tiba disuruh berenang karena mungkin dulu kan pemikirannya kalau renang tuh bisa bikin anak tinggi oh, ya jadi tinggi kan. beneran, lumayan. Iya amin gitu kan. Nah jadi pada saat itu ya mungkin pada saat itu guru renang gue masuk ke klub, guru renang gue itu mungkin kayak semacam agen TNC, mulutnya manis banget kayak honeypot banget. Nah orang tua gue kena lah gitu. Dan memang gue suka olahraga pada saat itu. Nah tapi kan kadang kita suka olahraga tanpa mau dipaksa. Nah pada saat itu. Lu diforsir latihan. Bener. Berapa lama tuh latihan waktu itu? Nah jadi bayangin aja teman-teman dan juga lu J gitu ya. 1 minggu itu cuma ada 7 hari. Gue latihan renang itu 9 kali. 9 kali. Nah artinya gue di hari Selasa dan hari Kamis itu gue latihan 2 kali. Di subuh sama di sore hari. Setiap subuh lu latihan renang? Selasa dan Kamis setiap harinya. Dari kelas 6 sampai kelas 1 SMP. Jadi 2 tahun gue. Segitu pengennya lu untuk jadi atlet renang? Orang tua gue. Orang tua lu? Orang tua gue. Gue gak tahu apa-apa. Latihan subuh aja, itu latihan di Senayan. Itu gue tahu-tahu jam 3:30 subuh itu kenapa badan gue goyang-goyang dan kenapa tempat tidur gue kok kayaknya agak berdiri ya. Tapi anak SD gitu kan. Ya udah di kolam renang. Toto melek di kolam renang, celana gue udah celana renang. Oh iya oke. Gitu kan, tiba-tiba gue gak tahu siapa yang ganti gue gitu kan. Nah gue Toto langsung dipakein ini dan gue berenang. Oh oke. Diceburin gitu kan. Gue takutnya ada dinosaurus keluar gitu. Oke. Kemudian tadi sampai akhirnya gue nggak naik kelas dan bokap gue tuh bener-bener kecewa gitu. Bokap gue dimarahin gak? Kan memang karena maksudnya olahraga gak fokus sekolah kan gara-gara harus ikutin renang. Bener. Jadi ketika lu gak naik kelas gak dimarahin dong? Wih, dulu zamannya gue gak naik kelas itu SMP kelas 1 tahun berapa Ji? Berarti 2002, 2003, 2002. 2003 ya, kapan lah itu ya? 2002-an itu Jet Li lagi terkenalnya. Bokap gue udah kayak Jet Li. Iya, digebukin. Gue digebukin tuh 1000 jurus tuh kayaknya tuh. Oh terus lu gak ngomong apa, terus habis itu akhirnya gara-gara gak naik kelas berarti bokap lu kecewa saat itu ya? Kecewa berat. Nyokap gue sampai gak bisa ngomong apa-apa. Ya sedih nangis doang. Bokap gue langsung yang kayak gue bilang 1000 jurus dia langsung keluarin gespernya dia. Itu gue liat gesper udah kayak pedang gitu kan. Langsung dipukul, digebukin gitu kan. Ya sempet gue diungsikan sama kungkung sama popo gue. Di rumah kungkung popo gue gitu kan. Selama kurang lebih ya hampir 2 minggu. Atau pokoknya sekitar lebih dari seminggu lah. Itu karena ya orang tua gue kayak ya gimana ya kayak
Kecewa gitu. You have failed me my son gitu kan. Terus habis udah lu gak naik kelas, inget gak waktu itu kejadian di SMP kalau gak salah, lu pernah kepalanya bocor. Iya. Itu malah gara-gara itu gak bisa jadi, yang gue denger ya gosipnya di anak sekolah pada bilang, gila si Alvin yang gak naik kelas itu tuh kepalanya bocor, padahal cita-cita dia mau jadi atlet, malah gak bisa jadi atlet. Itu yang gue denger, gak tahu yang gimana kepala lu bisa bocor. Ya jadi kalau cerita kepala bocor itu gue juga bingung ya. Pada zamannya kita, zamannya kita, kayaknya belum ada sesuatu yang medsos yang bikin viral sesuatu kan. Nah pada saat itu yang viral adalah kayak challenge apa ya, tantangan-tantangan. Iya, challenge-nya tuh kayak pingsan-pingsanan gitu loh. Itu viral di semua sekolah tapi belum ada internet udah ada tapi belum ada medsosnya gitu. Nah gue juga bingung kenapa bisa viral. Terus? Intinya gue menjadi salah seorang yang melakukan itu. Gue pernah melakukan ke orang lain. Dan saatnya ya udahlah roda berputar, gue jadi ininya. Challenge-nya yang apa sih, pingsan mainan zaman anak dulu ya. Iya, don't try this at home. Believe me ya, I'm a victim in here gitu. Gue adalah korbannya. Jadi intinya ya pokoknya gue gak usah disebut caranya ya. Pokoknya gue dibikin pingsan, orang ketawa, gak ada yang nolongin gue. Pala gue itu langsung, sorry nih ya, itu langsung apa sih kayak menghantam tembok yang ada yang soak apa sih namanya? Iya soak, pokoknya kelope gitu lah ya. Iya kebuka gitu, das gitu kan. Yang lebih parahnya lagi gitu. CS ada semacam tim cleaning service, niatnya baik, mau bantu gue bangunin gue. Dia nggak tahu kalau, mohon maaf, bagian kepala gue tuh nyangkut. Kok nggak bisa ya? Dia tarik. Jadi ketinggalan lah di situ. Di sini kita bisa ketawa, padahal saat itu sakit ya Vin. Waduh, pada saat itu gue udah liat pintu surga kayaknya. Nah kemudian gue baru sadar itu ketika gue kayak berasa terbang. Sebenarnya gue lagi di Papah. Gue masih inget banget kanan gue itu adalah itu guru sejarah yang kocak. Kiri gue itu adalah guru bahasa Indonesia paling galak. Jadi kayak surga neraka di kanan kiri gue nih gitu. Dibawa ke rumah sakit. Gak usah sebut namanya gitu ya. Dibawa ke rumah sakit dan gue dikira sama suster perawatnya gue adalah orang tawuran. Gitu. Jadi anak SMP tawuran. Jadi baju putih biru, putih gue tuh udah gak ada, merah semua gitu. Dan gue dibaringkan. Dan lebih parahnya lagi ketika gue dibaringkan di ICU, dokternya belum ada karena kan ya siang ICU kan biasa malam gitu kan. Tangan gue dibikin begini sama susternya karena gue udah kehilangan darah banyak. Gue lemas, tangan gue dibikin kayak orang mau wafat gitu kan. Nyokap gue datang naik motor dari rumah karena nggak gitu jauh rumah sakit ya. Set ngeliat gue, dia nangis, dia kira gue sampai gue teriak mam. Masih hidup ternyata. Mam. Nah jadi saat itu ya Vin ya, udah gak naik kelas, akhirnya gara-gara kepala bocor malah kalau gak salah malah gak bisa jadi ekspektasi bokap kan pengen lu jadi atlet. Akhirnya anggapannya karena seakan-akan tuh semua masa depan di depan lu itu tuh kayak semua gelap. Gitu. Dan pertanyaan gue adalah gimana lu bangkit dari masa-masa gelap itu? Ya gue mungkin harus merefer kepada ucapan bokap gue ya. Jadi memang gak lepas dari saran dan nasihat dari bokap gue gitu ya. Orang yang pengen gue paling bikin bangga terhadap diri gue tuh memang bokap. Nyokap, gue sayang banget sama nyokap gue. Pokoknya gue equally, I love both my parents gitu. Tapi gue ada kayak semacam apa ya. Karena gue pengen bener-bener diakuin gue pengen bokap gue tuh bener-bener bangga sama diri gue gitu. Ketika gue seperti itu kan, ya gue mau mengecewakan dia. Nah gue inget banget pesan dari bokap gue gini. Vin, papi bisa aja pindahin kamu. Ke sekolah lain. Ke sekolah lain. Yang lebih mudah mungkin ya. Iya ke sekolah lain untuk ke sekolah tertentu yang bisa bikin kamu naik kelas. Karena bisa konversi nilai. Tapi papi pengen kamu belajar. Jadi kamu tetap di IPK dan kamu rasain malu itu sendiri. Jadi di saat itu ya gue berpikir bokap gue pengen gue embrace all my failures. And I have to find my way to to fight it gitu. Menghadapi setiap kegagalan yang ada. Dan kebetulan sekolah kita juga sekolah Kristen yang dimana setiap hari kita pagi sampai malam ada firman Tuhan. Dan gue percaya firman Tuhan itu, janji itu sesuatu lingkungan-lingkungan yang sungguh mensupport
lu Bener. untuk bangkit saat itu. Jadi Bener banget. keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga itu justru membantu lu untuk bangkit dari keterpurukan. Malah akhirnya sekelas kita jadi akhirnya. Jadi akhirnya banyak yang lu cerita. Iya. Ingat gak lu cerita bilang not my way karena lupa bilang topik kita. Topik kita hari ini ketika gue tanya ke Vin mau topik apa nih? Dia bilang not my way but God's way. Bukan jalanku tetapi jalannya Tuhan. Nah dan gue inget lagi satu lagi momen gitu loh. Ketika waktu zamannya SMA, gue inget lu tuh suka dibilang lu anak basket kan. Dan lu suka diledekin CA, cadangan abadi. Terus habis itu semua orang ledekin, Alvin itu mah cadangan abadi. Tapi akhirnya sampai lu bisa konsisten jadi tim inti, malah lu pernah jadi pelatih basket gue ya kan. Dan akhirnya lu malah pernah menang beberapa kejuaraan. Dari orang banyak gitu loh, maksudnya orang memandang remeh lu ya. Maksudnya dari, oh ini anak-anak kelas, cadangan abadi. Ceritain dong yang basket gimana akhirnya bisa main basket, bisa dikatain cadangan abadi. Akhirnya malah sekarang kelanjutan gitu. Benar. Jadi kalau main basket memang motivasi gue salah ya di awal ya. Ini mungkin rencana Tuhan juga. Motivasi gue di awal main basket itu karena ada cewek yang gue suka, cinta monyet gue. Di sini ada pacar saya juga nonton, jadi mungkin saya harus. Nggak apa-apa, cinta monyet jadi udah masa lalu. memang pada saat itu si cinta monyet gue ini suka sama kakak senior yang koko senior yang main basket. Nah, kebetulan dia jago juga gitu. Biasalah kayak entah kenapa tipikal FTV banget gitu zaman gua. Nah, ya udah abis itu gue berusaha main basket sampai gue gosong juga. Gitu kan lu tahu juga kita kayak sama-sama ya. Okay. Kita siang-siang main basket. Nah, sampai akhirnya ya gue bilang ke guru olahraga, Pak, saya mau dong jadi tim basket. Saya bilang gitu. Padahal waktu itu masih culun ya? Waduh, nembak aja tuh ya bisa kemana-mana bolanya gitu kan. Iya, terus pede tapi, mental pede aja, percaya diri. Pede aja dulu, maksudnya memang selain pede sama didorong dengan ya itu tadi awalnya memang motivasi yang kurang tepat. Tapi ketika gue mendalami basket itu dan kan ketika kita udah suka kan kadang nonton film basket dan banyak film-film basket tuh yang ternyata tuh memotivasi gue untuk lebih baik gitu. Mungkin nih juga perlu gue sebut judulnya salah satu tuh film kayak Coach Carter gitu. Dia antara sekolah dan basket tuh benar-benar harus setara gitu kan, harus seimbang. Nah itu memotivasi gue. Ditambah dulu gue masih ingat dulu kita kelas karakter building. Itu kita nonton film Facing the Giants. Nah itu olahraga, itu ngebangun. Menghadapi raksasa kita. Nah itu ngebangun mood gue juga. Ya udah gue latihan yang baik. Dan gue merasa bener-bener sifat-sifat gue yang negatif itu ditekan dengan adanya basket. Oke. Jadi basket itu menjadi penolong gue pada saat itu. Ya campuran tangan Tuhan itu melalui basket kalau di gue. Pertama lu motivasinya cuman biar dilirik sama cewek yang lu suka. Akhirnya dapet gak? Gue tahu cerita orang temen gue ya. Akhirnya tapi malah sebenarnya yang seperti lu bilang, not my way but God's way gitu. Benar. Akhirnya malah Tuhan kasih sesuatu passion di lu dan lu belajar banget dari basketball. Nah di topik ini gitu loh, selanjutnya adalah penasaran nih gitu. Dari udah SMA kan memang kalau gue lihat ya memang passion lu kan olahraga. Banyak banget anak-anak muda tuh yang demen olahraga. Aduh gue pengen jadi atlet dan lain-lain gitu loh. Tapi akhirnya lu bisa mendapatkan anggapnya lu tetap basket, lu tetap edukasi gitu. Nah sekarang pertanyaan gue selanjutnya nih yang penasaran. Banyak orang tuh gini Vin, ketika anak-anak muda di look down, maksudnya dianggap remeh. Biasa mereka cenderung ya udahlah gue memang gak bisa, gue memang gak jago. Mereka malah quit, mereka mana keluar, mereka mana mundur gitu loh. Dan apa yang membuat lu tetap keep moving forward? Apa yang membuat lu tetap oke, gue harus bangkit. Bukannya ketika orang menganggap gue gak baik, misalnya gue dibilang cadangan abadi, lu mana akhirnya lu bangkit keluar. Apa tipsnya tuh buat anak-anak muda? Nah ini lagi-lagi gue adalah tipe orang yang ATM ya. Jadi ATM itu adalah amati, tiru, modifikasi. Nah jadi segala sesuatu yang gue share hari ini itu mungkin adalah yang gue dapatkan dari orang-orang yang memang ditempatkan Tuhan dalam kehidupan gue. Dan ya gue modifikasi untuk diri gue sendiri. Pesan terkait dengan basket ya itu memang gue dibilang cadangan abadi gitu. Ya udah, gue ingat pesan sedih dari. Sedih gak diomongin gitu? Sedih banget, maksudnya kayak gue effort udah ada. Tapi kok kayak gak sukses-sukses gitu ya. Jadi
pesan dari ada pelatih klub di NSA Gamesy pada saat itu. Dia namanya Coach Agus Batbual atau dipanggil Coach Ambong. Nah, dia bilang gini, orang itu nggak ada yang suka dengan kalau hidup orang itu kalau lurus aja ya begitu-gitu aja. Tapi ketika dia jatuh, orang itu akan lebih baik ketika bagaimana cara dia bangkit dari kejatuhannya itu. Nah, ya gue berpikir, oke, sekarang gue ditolak nih, mungkin atau bukan ditolak ya, gue sekarang jadi cadangan abadi, gitu. Ya gue buktiin gitu, dengan gue latihan lebih banyak dan gue seimbangkan tentunya dengan edukasi gue di sekolah, gue nggak pengen bikin kecewa orang tua gue kan. Nah, memang hasil itu baru terlihat setelah gue lepas dari SMA. Jadi teman-teman kalau misalnya yang tahu diri gue, dari gue suka basket di SMP, itu gue cuma pernah menang juara 2 kali. Di SMP itu gue menang juara sekali. Itu kayak numpang juara doang. Gue nggak ngapa-ngapain. Gue udah pegang juara kan tapi cadangan abadi waktu cadangan abadi. Maksudnya main iya keringetan tapi ya istilahnya ngotor-ngotorin cucian doang gitu. Iya. Sampai SMA gue nggak pernah menang. Nggak pernah menang? Maksudnya nggak pernah menang yang benar-benar effort gue gitu ya. Nggak pernah. Setelah SMA itu baru. Jadi kayak gue ternyata ada waktu-waktu tertentu yang kita akan merasa, oh ini loh usaha kerja keras itu terbayarkan, it pays off gitu. Nah jadi misalnya aja, kayak misalnya Tuhan tempatin gue ketika gue pernah kerja di media, jadi wartawan, ada ikut Liga Media, cupnya cukup besar, cukup mewah gitu kan, kompetisinya juga tinggi. Nah di situ gue main dan lu pernah banyak juara, nyumbang poin di sono. Banyak nyumbang poin, ya effort tim, tapi di situ gue lebih istilahnya apa ya? Hasil latihan gue selama ini tuh terlihat gitu loh. Jadi dari konklusi yang gue ambil ya, gue suka banget kata-kata lu ketika lu ngomong embrace your failure, terima kegagalan lu. Banyak orang ketika dia sekali gagal, oh ya udahlah gue nggak coba, gue memang bego. Tapi lu malah dari SMP, sebenarnya lu suka basket dari SMP, malah baru kelihatan setelah lu bekerja beberapa tahun gitu. Jadi kayak hari ini diingatkan lagi gitu loh. Maksudnya kadang-kadang kita suka nggak suka sama proses, tetapi malah diingatkan untuk menikmati segala proses yang ada. Benar. Nah selanjutnya, lewat dari basket yang seperti main point kita, not my way but God's way gitu. Nah hari ini kita bahas tentang akhirnya nih udah lulus SMA. Lulus SMA kan kita tadi udah cerita nih lu tinggal kelas. Bagaimana akhirnya lu bangkit, akhirnya lu bilang lu gak pengen ngecewain orang tua, ada lingkungan lu yang mendukung lu. Nah sekarang ini adalah akhirnya gimana lu waktu itu lu memilih profesi sebagai wartawan, di mana saat di lingkungan kita wartawan bukan suatu profesi yang digemari ya. Orang biasa bisnis, accountant dan lain-lain. Ceritain dong proses dari akhirnya milih jurusan, akhirnya bercita-cita jadi wartawan, gimana tuh prosesnya? Jadi lagi-lagi memang dalam hidup gue tuh memang ya mungkin dalam hidup kita semua kadang kita terjebak dalam motivasi yang salah di awal. Sering terjebak dalam motivasi yang salah? Sering banget dan itu kadang tanpa disengaja ya gitu. Kadang kita memang terjebak di motivasi yang salah, gitu, tapi Tuhan belokin kita makanya ke balik. Not my way but God's way. Bener banget. Nah jadi gua itu awalnya bingung mau kuliah di mana. Begitu banyak pilihan kuliah, pilihan universitas. Nah kemudian istilahnya teman kecil gua, teman satu komplek, teman sekolah, teman dari kecil. Namanya Misi gitu, teman sekelas juga, dia datang ke gue lagi tiduran, bener lagi tiduran di meja paling depan, deket pintu keluar. Wah itu gue lagi bingung. Dia datang, dia nepok pala gue biasalah, hei gitu kan, Vin, menunjukkan muka belet, gitu kan, kenapa? Vin lu udah daftar kuliah belum? Belum Miss, gue bingung. Nih sebuah kampus gitu kan, kampus baru gitu. Oh gitu, lu daftar situ? Iya sama si ini. Oh apa gue situ ya? Ya kalau itu coba aja. Gue gak daftar kampus lain, gue gak cari perbandingannya dan lain-lain. Perbandingan gak ada. Gue cuma abis itu gue pegang brosur itu dan pendaftaran, gue pulang, gue kasih ke bokap gue gimana pap gitu. Oke nih, dia grupnya si ini gitu, tapi masih baru nih. Oh ya nggak apa-apa, kita lihat aja nanti. Minggu depannya weekend kita lihat, datang kayaknya oke. Nah kemudian udah gue daftar di situ. Dah gue pilih komunikasi, jurusan yang gue pilih komunikasi. Nah kenapa komunikasi? Gue sesimpel gue pengen ketika gue lulus dia tulisan jadi wartawan.
gue suka olahraga, mungkin gue gak bisa jadi atlet, pada saat itu berpikir kan, Iya. tetep lah namanya manusia ada negative thinking, gue gak bisa jadi atlet, at least gue masih mau berhubungan dengan olahraga. Gue jadi wartawan olahraga. Oh, jadi cita-cita lu waktu itu jadi wartawan karena lu pengen jadi wartawan olahraga. Bener, nonton NBA sekaligus liput NBA gitu kan. Gue oke. berpikir kayak gitu tuh. Ya udahlah. Sesimpel itu. Sesimpel itu. gua Motivasi jalan. yang salah lagi. Motivasi Gak salah juga. Gak salah sih, cuma good kayak sih ya. gitu. Tapi terus. Jadi waktu itu pengen jadi wartawan olahraga. Awalnya gitu. Akhirnya jadi wartawan istana. Iya, jadi ada di momen dimana ketika gue kuliah, kalau wartawan itu kan identik dengan bagaimana lu harus menulis gitu Iya. kan. Lu harus punya skill, writing skill gitu Iya. kan. Nah, ada dua mata kuliah dengan dua dosen berbeda di semester yang sama. Gue selalu menjadi contoh terburuk dalam Iya. tulisan gue. Iya. Ini gue kisah nyata. Jadi Iya. bener-bener tulisan gue dipapar, dipampangkan di PowerPoint. Iya. Dia bilang, saya nggak sebut dosennya nih, saya nggak sebut nama, tapi ya tau lah tulisan siapa nih ya, gitu kan. Tulisan lu. Tulisan gue tuh, gue diem, orang-orang udah pada tahu, ngakak semua kan. Jadi hari yang kalau nggak salah tuh Rabu Kamis gitu ya kelasnya gitu ya. Iya. Di Rabu sama dosen A, di Iya. Kamis sama dosen B diserang, disikat gitu kan. Ya udahlah, sampai akhirnya gue juga lagi-lagi seperti yang basket itu, Dipandang sebelah mata. dipandang sebelah mata, ya udah. Singkat cerita, gue adalah lulus, sebelum gue lulus, gue adalah salah satu yang jadi wartawan sambil gue kuliah. Oh, oke. Gue masuk, gue pernah magang di kompas.com, ya disikat habis lah, belajar gitu ya, dibelajarin. Kemudian gue magang di detik.com, itu dua media online yang ternama dan terdepan di Indonesia. Sampai akhirnya waktu itu gue masuk kerjanya itu di SCTV, di liputan6.com. Mau nangis, nyokap gue udah tahu dah. Pokoknya gue ngeluh gitu, maksudnya capek gitu. Rumah gue di Sunter di Jakarta Utara, kampus gue di Tangerang. Ya mau gak mau gue naik motor bolak-balik. Kerja juga namanya di wartawan keliling Jakarta. Ya itu Setiap orang kalau ngeliat lu, ih keren banget si Alvin. Diundang sama Jokowi, terus diundang sama Yusuf Kalla, jadi wartawan istana. Tapi sebenarnya di belakang itu ada sebuah proses. Benar. Ada sebuah proses di mana lu ditempa dan lu tetap melakukan itu. Masa lu tetap menikmati proses gitu. Sampai akhirnya dapat beasiswa. benar. Kepikiran nggak? Memang kan karena kita dari dulu kayak ketika kita ngobrol, Alvin itu nggak ada tampang-tampang orang yang berjiwa edukasi, lebih ke olahraga ya, lebih anak olahraga. Sampai orang bilang, hah, lu masuk beasiswa? Kenapa bisa akhirnya jadi dapat berkepikiran Beasiswa. untuk S2 di Inggris? Nah jadi ketika gue jadi wartawan itu, yang tadi lu bilang, ada proses tertentu yang mungkin orang nggak tahu, orang mungkin ngeliat pada saat enaknya. Tapi di belakang itu ada proses yang berat banget. Mungkin gue ceritain satu proses yang paling berat dalam hidup gue. Ya ini ada dua sih, cuma berkaitan. Gue sarjana S1. Waktu itu ada teman gue ngeliput di balai kota atau di kantor gubernur. Iya. Gaji ketika itu gubernurnya adalah, wakil gubernur itu, kalau nggak salah udah gubernur itu adalah si Ahok, Basuki Cahayapurnama. Dia menetapkan gaji untuk seorang pasukan oranye itu 3,2 juta ditambah dapat HP. Iya. Gaji gue pada saat itu, gue open aja, gue gak masalah. Gaji gue pada saat itu 3,4 juta. Jadi gaji seorang sarjana itu cuma 200 ribu di atas gaji seorang ini. Gue gak merendahkan sama sekali pasukan oranye. Enggak, gue berterima kasih kalau gak ada mereka kita banjir dan gak bersih Jakarta. Nah cuma memang ada ego pribadi gue gitu ya. Maksudnya bagaimanapun gue sarjana. Itu yang pertama. Kedua, waktu itu Anas Urbaningrum, mantan ketua umum Partai Demokrat, itu mau ditangkap sama KPK. Proses dia tuh mendekam di rumahnya, nggak mau menyerahkan diri ke KPK. Prosesnya itu polisi katanya mau datang bersama KPK. Gue disuruh dapat tugas untuk jaga itu, maksudnya meliput peristiwanya. Kan, tapi harus menunggu karena 80% of journalist job is to wait gitu. Mereka menunggu gitu. Nah pada saat gue nunggu itu semalam suntuk sampai gue harus tidur di aspal berlandaskan kertas koran. Gue berpikir gue sarjana dan gue harus seperti ini, tidur di aspal gitu. Bener, gue nggak bohong ini gue pernah ngelakuin tidur di aspal. Ya maksudnya
ya kadang kan namanya orang udah jadi sarjana gitu Berasa, kan. oh gue mau kerja enak-enak. Benar, mau benar. Yang kadang-kadang kita ekspektasi tuh berbeda dengan realita. Benar. Nah, terus? Ya di situ ya udah nyokap gue curhat juga ke nyokap gue. Ya kenapa gue curhat ke nyokap karena gue nggak pengen, maksudnya gue pengen ngebagian bokap kan. Yang bagus-bagus gue cerita ke bokap. Nyokap ya, nyokap support gue gitu. Ya udah. Jalanin aja Vin, ya udah. Nah ketika gue jalanin sampailah gue pada saat dimana gue harus ngeliput politik. Gue terjun di politik itu hampir 3,5 tahun gue di politik. Nah di situ ya gue lakuin sebisa gue, semaksimalnya gue. Dan kemudian entah gimana Tuhan itu menempatkan gue jadi wartawan istana. Dan tidak semua, jadi gini benar-benar emang direncanakan sesuai intinya Tuhan. Ketika menjadi wartawan istana itu, dulu yang ada di media, istilahnya apa ya, kayak yang lazimnya di media adalah orang-orang yang sudah wartawan-wartawan yang senior. Tapi karena presidennya pada saat itu adalah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala, itu mereka tipe yang kerja dan kerja. Nah, itu kan tagline-nya mereka. Dan mereka benar seperti itu. Wartawan-wartawan yang udah senior nggak kuat. Akhirnya dipergunakan yang oke lah, yang ini yang junior juga backup gitu. Nah, gua dikasih kepercayaan di tahun 2004, dari tahun 2013 sampai 2014 itu gua ngikut Wakil Presiden Yusuf Kala. Gue ngikut 1 tahun sampai setiap kegiatannya dia gue nggak ada masuk ke dia mau ngapain pokoknya ada gue. Sampai suatu saat dia memang notice gue, dia mungkin nggak ingat nama gue, tapi dia pasti notice gue. Dia memang ngomong gini, kau di mana-mana kau ada, gitu. Dia nggak nadanya gitu orang Makassar. Sampai gue belajar ya sedikit lah bahasa Makassar. Nanti Pak Yusuf Kala nonton gimana, nggak apa-apa? Oh nggak apa-apa, agak kareba. Iya. Ya, agak kareba puang, ya gitu kan. Purani Manre, ya. Biasa kayak gitu ya kita ngertinya. Oke, terus? Nah, kemudian sampai ada halal bihalal. Jadi setelah puasa, ada lebaran, biasa tuh ada halal bihalal gitu. Ya, kemudian pada saat halal bihalal itu lagi-lagi dapat kesempatan nih. Iya. Gue ada 2 pilihan. Makan siang bersama Duta Besar Amerika, tetap maksudnya dalam konteks liputan, atau halal bihalal dengan Wapres Yusuf Kala. Kalau pemikiran orang biasa, gue udah setiap kali ketemu Pak JK. Iya. Ketemu bule belum pernah nih. Dubes Amerika belum pernah. Tapi gue berpikir, ya udahlah, gue udah ada ikatan emosional dengan Pak JK. Gue datang, tiba-tiba udah disediakan tempat. Alvin, kau perwakilan yang muda, kau duduk samping Pak JK. Nanti kau kasih sambutan. Waduh, saya bilang, saya nggak siapin apa-apa nih. Dari ini, Om Yadi. Om Yadi ini semacam sekretaris, bukan sekretaris lah, kayak orang kepercayaannya Pak JK. Orang kepercayaan Pak JK. Dia bilang, kau duduk sini lah. Oh siap Om, saya bilang gitu. Pak JK masuk, kayak gitu, kasih ini. Bener-bener gue gak tahu, pernah gak sih kalian di momen yang gak tahu ngomong apa, tapi orang itu jadi ketawa. Gue gak tahu, gue ngeblank, bener-bener gue ngeblank. Karena lu pembukaan, lu suruh bawa pembukaan. Bener, gue pembukaan, gue gak tahu, gak nyiapin apa-apa dan gue orang yang, wah udahlah spontan aja ngomong. Dia ketawa, wah. Pak JK ketawa? Pak JK ketawa, yang lain ketawa. Makan abis itu, biasalah ngomong-ngomong makan. Gue masih inget makanannya itu adalah, pempek yang kuah. Pempek aja namanya. Tekwan. Jadi kayak tebak-tebakan. Tekwan, gue masih inget ketika Pak JK makan tekwan, ya gue makan malu-malu kan. Makan tekwan Pak, gitu satu dia lagi ngunyah, gue masih yang kayak imut-imut gitu kan. Dia ngomong, Alpin. Iya Pak. Udah tahu nama lu berarti Udah tahu, pada saat itu udah ini. Alpin, iya Pak, siapa? Langsung gitu. Kau dulu sekolah mana? Saya SMA Pak, saya kuliah Pak. Iya kuliah kau gitu. Kuliah saya di sini Pak, saya sebut. Oh, loh Bapak waktu itu pernah jadi pembicaranya Pak. Oh iya, ya saya kenal dengan sini. Ya iya lu apresnya kan gitu. Waduh, semoga gak ditonton ya gitu. Nah kemudian dia bilang gini, dia makan 1-2 suap udah habis dia ngomong, kau mau sekolah lagi tidak? Ya Pak, mau Pak, tapi saya gak ada uang ya Pak, saya bilang gitu. Ya sudah jangan bicara uang, dia bilang gitu. Kau mau gak? Mau Pak, gitu. Dia panggil, Yadi, kau urus anak ini, asal dia tembus persyaratannya,
kita kasih rekomendasi. Hatinya pernah kepikiran beasiswa gak sebelumnya? Pernah kepikiran S2 gak sebenarnya? S1 aja kelepak-kelepek. Lulus SMA aja, itu sudah puji Tuhan. Gitu. Katanya habis kepala lu bocor langsung encer. Otak sih encer, cuma kan kita mikir ini S2 belajar apa lagi gitu. Tapi pas Pak JK bilang ada mau, lu bilangnya mau gitu kan. Ya kapan pede aja. dulu aja ya, percaya pede diri dulu. aja. Sebenarnya memang dikasih pilihan. Iya. Sama orang kepercayaan Pak JK. Kau pilih, kau mau naik haji, dibilangnya gini, naik haji ke tembok ratapan di Yerusalem 7 atau 10 hari gitu, pokoknya seminggu, atau kau pilih sekolah. Saya bilang, sekolah, saya bilang gitu. Ya sekolah lah, S2, ya sudah. Iya. Zamannya gue ingat 2015, pada saat itu yang lagi, gue nonton bola waktu itu, kayaknya yang lagi heboh tuh klub sepak bola Leicester City. Yang klub yang tidak bisa diandalkan, toto juara Liga Inggris gitu. Waduh, kok kayak hidup gua ya, saya bilang. Iya. Ada kuliahnya gak sih di situ? Saya buka tek. Ada loh, saya bilang. Ada mata kuliah gua gak ya? Ada. Jadi pilih kuliah juga bukan berdasarkan cari statistik, tapi lihat mana yang sesuai hidup gue gitu ya. Itu beneran, gue gak bohong. Gue nonton sepak bola, dia di berita, dia menang ini. Iya, padahal gak diandalkan. Gak diandalkan, gue gak diandalin nih. Ini juga kesempatan. Kayaknya kok ada inline gitu. Ya sudah, gue masuk dah tuh. Daftar. Ikut beasiswanya, namanya beasiswa LPDP. Untuk teman-teman itu dikelola oleh pemerintah, lembaga pengelola dana pendidikan. Dibayarin full, tapi asal teman-teman tembus. Nah, emang butuh untuk ngajuin beasiswa itu butuh rekomendasi. Nah, rekomendasi Pak JK ini gue dapatkan di hari Paskah setelah gue selesai ibadah. Itu benar-benar penyertaan Tuhan. Ya gue merinding juga sih, cuma memang benar-benar nih. Pada saat gue selesai ibadah, biasa gue ibadah itu gue silent atau gue airplane. Kemudian gue buka HP gue, itu langsung telepon. Gue angkat, Alvin, Pak JK mau kasih kau rekomendasi. Kau bisa ke lapangan golf Senayan? Sekarang? Iya. Kalau tidak sekarang, kau tunggu bulan depan dan belum ada waktu. Oh siap om, gitu. Jalan kita. Di situ kita duduk. Saya naik motor tuh ke lapangan golf Senayan. Celingak-celinguk gitu kan. Untung pas pampres sudah minimal udah tahu muka. Oh ya saya masuk. Saya duduk. Nunggu Pak JK ya? Nunggu Bapak? Iya. Duduk aja, pesannya makan. Pesan bayar atau enggak? Ya sudah, pokoknya datang Pak JK. Kau sudah lulus IELTS, kayak sertifikasi untuk kelulusan bahasa Inggris. Sudah Pak. Oke, sudah diterima. Sudah Pak, tinggal beasiswa atau rekomendasinya dulu Pak. Itu yang belum. Oh ya, sini saya tantangan. Itu pakai kertas khusus Pak JK, ada ininya lah. Ditangan saat gitu kan. Ya, saya pasti kasih, dia bilang, kau belajar yang benar dan kembali kau ke Indonesia. Iya Pak. Saya bilang, iya Pak, saya siap Pak. Saya bilang gitu. Belajar, ya sudah. Singkat cerita, dan itu begini ya. Pada saat itu, Indonesia ulang tahun ke yang 71. Dan gue itu masuk ke dalam grup persiapan keberangkatan ke 71 juga. Jadi angka 71 dan ya kalau dikait-kaitin ya, ya gitu ya. Ya 71, terus presiden ke-7 Jokowi, J7 gitu-gitu. J-nya juga Jesus gitu-gitu. Iya, 77 ya pokoknya mungkin ya cocokologi lah gitu. Ya tapi memang akhirnya ya sampai gue inget banget lagunya Sydney Mohede gitu ya. Ya sedalamnya hatiku kau pun tahu gitu. Jadi sedalamnya hati gue Tuhan tahu. Ya itu bener-bener gue merinding, gue berpikir gue kagak, ya elah gak ada yang kepikiran. Gak pernah berpikir untuk S2, malah akhirnya tiba-tiba dapat kesempatan. Dan gue percaya sih ini adalah hasil dari kerja keras. Dan seperti lu bilang Vin, pas gue nanya, Vin lu ada ayat pegangan gak? Nah apa ayat pegangan lu? Ya Yeremia 29 ayat 11 sih. Ya jadi ya Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan celaka. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya jadi ini juga masih terus menjadi ayat pegangan dan ketika gue down ya seperti sekarang gue ngomong bukan untuk teman-teman juga, gue ngomong untuk diri gue juga sendiri kok. Untuk mengingatkan gue kalau memang akan masih banyak terus tantangan dan ya mungkin gue akan diremehkan juga di suatu saat nanti gitu. Tapi ya gue yakin rancangan Tuhan baik lah. Amin.
Ketika mungkin gini, banyak masa gue merasa banyak masa di mana mungkin orang meremehkan lu, banyak masa di mana lu gagal dan lain-lain gitu. Tapi sesuai dengan ayat pegangan lu gitu loh. Ketika lu terus berpegang bahwa ada masa depan yang penuh harapan, justru Tuhan yang memberikan suatu banyak kejutan-kejutan gitu loh. Benar. Dan sedikit cerita aja ya, cerita akhirnya lu sampai sebentar sebelum itu kan kita ngobrol ya pas lu terima beasiswa terus lu bilang, terus gue nanya jadi selanjutnya mau kemana Vin? Maksudnya selanjutnya apakah mau lanjut jadi wartawan lagi? Lu malah bilang satu kata, gue pengen jadi dosen. Benar. Malah dari lu yang tipikal yang gak demen sama edukasi akhirnya gue kaget, hah lu mau jadi dosen? Maksudnya kayak bukan Alvin banget gitu. Apa yang berpikiran malah pengen jadi dosen? Nah jadi gue percaya dengan adanya efek kupu-kupu gitu ya. Nah pada saat itu gue memang ada pesan yang dititipkan Pak JK dari apa namanya ke orang kepercayaannya Pak Yadi itu, Om Yadi. Dia bilang, ya kau balik kemari, kau berikan inilah kontribusi kau bagi negara gitu. Negara nggak minta apa-apa dan negara bayarin lu full kuliah S2 di luar negeri. Oke, saya bilang, gue dapat pendidikan, tentu pendidikannya harus gue share. Nah pada saat itu yang gue pikiran pertama gue adalah jadi dosen. Nah karena kualifikasi untuk jadi dosen di Indonesia level S2 gitu kan. Ya udah, jadilah gue dosen gitu. Nah gue ngajar di bidang gue berkaitan dengan ilmu komunikasi gitu. Ya udah, gue sharing apa yang dan gue lebih banyak sharing terkait dengan persoalan integritas memang. Jadi kalau teori itu gue suruh teman-teman pelajarin aja, udah di buku tuh udah ada. Apalagi dengan keberadaan lautan informasi melalui Google saat ini. Gue bilang kalau kalian mau dengerin saya cuma teori, itu ada di Google. Sama, saya ngomong apa sama persis kok. Tapi yang saya mau share tuh adalah soal integritas. Kemudian berikutnya adalah jangan sekali-sekali kalian bohong atau mencontek. Karakter ya. Karakter, iya integritas karakter. Jadi ada yang benar-benar gue tergugah, ini benar kisah nyata gue. Ada yang gue kasih ujian mendadak. Pas lu jadi dosen? Pas gue jadi dosen. Akhirnya pas lu balik lu beneran jadi dosen? Beneran jadi dosen. Ketika gue kasih ujian tes mendadak, kuis. Gue bilang jangan nyontek, tapi kerjain yang sebisa kalian. Ada yang ngasih gue kertas kosong. Dan gue ini beneran ya, itu anak nilainya buruk di UTS. Jadi ini setelah UTS, kuisnya dia kosong, UAS nilai dia meningkat. Karena ternyata dia belajar, dia dengerin gue. Dan omongan gue dipakai di ujiannya di kelas dosen lain. Gitu. Jadi gue ngerasa, oh suara gue didengar gitu. Ya gue cukup terenyuh juga ya. Ini semacam blessing juga gitu. Akhirnya lu bisa jadi berkat buat orang-orang. Ya amin lah gitu. Ya semoga, ya tentu saja ini berkat bimbingan Tuhan lah. Pokoknya bukan gue lah, tapi Tuhan lah yang ini yang bekerja gitu kan. Boleh gak sedikit aja cerita masa-masa lo di Inggris? Mungkin ada teman-teman yang mungkin pengen kuliah di luar atau maksudnya kayak pas denger cerita lo, mungkin mimpi-mimpi mereka yang merasa aduh gue gak mungkin. Ketika denger cerita lo, oh iya ya ada secerca harapan. Boleh gak? Enak gak sih kalau di Inggris? Waktu itu kan lo cerita ke gue gimana proses, coba lo ceritain. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang menonton gitu ya, percayalah gak ada yang tahu kalian itu bakal kemana. Kayak gue yang orang tua gue gak pernah nyentuh pesawat sama sekali. Tapi bisa, bokap gue gak pernah naik pesawat sampai akhirnya dia datang ke wisuda gue gitu ya. Nah, ke Inggris. Jadi, ke Inggris. Orang tua gue, bokap gue itu pertama kali naik pesawat dan keluar negeri itu ke Inggris langsung. Gitulah. Nah jadi waktu gue di Inggris, wah itu juga susah banget. Culture shock itu bener ada. Jadi gegar budaya itu benar-benar terjadi. Jadinya ketika gue di Inggris, salah satunya adalah selain bahasa. Bahasa oke lah, gue perlu waktu sekitar 2-3 minggu udah bisa beradaptasi. Dari yang alright mate, gitu-gitulah. Pokoknya ngomongnya udah yang Harry Potter. Susah karena UK aksennya lebih susah. Dan tidak semua dosen kayak di Indonesia yang suaranya lantang. Dan dosen-dosen di sana tuh ya udah kayak pengennya tidur aja saat itu ya. Benar. Padahal lu harus karena beasiswa pasti lu harus mempertahankan nilai-nilai lu. Benar. Nah kemudian yang menjadi persoalan adalah selain yang bahasa itu adalah
ternyata kalau kita tipikal di Indonesia itu adalah ketika kita mau ujian atau kita lagi mau membahas sesuatu tuh kita bersama-sama, benar gak sih? Iya. Kita pernah kayak bikin, udah belajar bareng gitu kan. Karena kita nggak ngerti, udah tukar pikiran gitu. Nah, sama-sama tanya jawab, yang bisa ngajarin yang nggak bisa. Nah di sana ketika gimana? di Inggris, karena kan mereka orang pinter. Iya. Mereka ya tipikal yang, gue nggak bisa, gue lagi nggak bisa. Toto ujiannya bagus gitu. Dapat 100. Iya, tipikal begitu. Individual sekali. Individual tinggi. Gue ngerasain banget, gue nanya ke salah seorang teman gitu ya. Ada yang dari Indonesia juga, ada yang dari luar negeri. Ya mereka jawabnya seadanya. Dan karena itu juga memang tipikal di budaya barat bahwa ide itu sebegitu berharganya. Iya. Kalau lu ngomong ke orang, mungkin ide yang lu sampaikan itu ya udah biasa. Apalagi S2. Itu biasanya tapi sama orang yang dengar itu bisa diolah menjadi sesuatu yang luar biasa. Ide lu dicuri, tapi lu gak bisa ngeklaim. Nah gitulah. Nah sampai akhirnya ya udah, gue pernah di satu titik yang gue harus duduk di library. Jadi sekedar informasi, library atau perpustakaan di khususnya di Inggris yang gue tahu itu buka 24 jam. Always open. Dan di situ gue duduk di lantai 2-nya, di dekat buku-buku yang memang buku komunikasi. Gue cuma buka laptop gue pegang buku satu, gue udah kayak mau nangis. Gue gak ngerti gue mau nulis apaan. Iya. Karena biasa kalau zaman sekolah lu selalu minta bantuan teman. Maksudnya kayak, maksudnya minta ajarin, minta bantuin. Kali ini lu harus pergi dan mungkin di sini lu sendiri, gak ada nyokap lu. Saat-saat itu saat-saat yang malah sungguh down, gak ada orang-orang di sekeliling lu. Terus? Ya gue cuma bisa natap ini doang, laptop sampai malam. Sampai tengah malam, jadi gue disuruh nulis sepanjang 3.000 kata atau kurang lebih 12 halaman. Ya udah itu cuma pakai bahasa Inggris ya gitu. Itu 250 kata aja belum ada. Iya. Gue diem, udah sampai akhirnya ya udahlah. Udahlah gue tulis aja. Dan teman-teman percayalah, gue bukan tipe yang bahasa Inggrisnya tuh sempurna banget, enggak. Gue juga masih pakai Google Translate. Gue ngaku aja, gue lulusan S2, gue juga masih pakai Google Translate. Gue gak mau munafik gitu. Ya sampai sebegitunya gue sampai baca dulu buku yang bahasa Indonesianya untuk gue coba, ternyata bener kaitannya ada, gue tulis gitu. Dan juga Tuhan tempatin, beruntungnya Tuhan tuh baik sama Immanuel, Allah beserta kita, dan Tuhan baik. Dia tempatin orang-orang yang memang ternyata ngebantu gue ketika gue pusing. Setelah dikasih 1-2 hari pusing, ada yang ngebantu. Oh dia ngomong gini-gini, oh iya ya, bisa begitu ya. Tulis. Sampai akhirnya memang pernah gue mendapatkan, kalau di sana itu dia gak pakai dia ada nilai tapi tingkatannya pass, kemudian merit sama distinction. Jadi kayak A, B, C, cuma pakai kata gitu. Gue pernah dapat 2 nilai distinction. Bayangin seorang bentar, Alvin, distinction itu yang C ya? Distinction yang yang boleh A ya. Yang A ya, lu ngomong yang A, B, C, oke. Yang dapat A ya? Jadi ya distinction tuh yang kayak paling bagus lah ya. Paling bagusnya gitu. Gue sampai kaget. Nah, tapi ketika gue dapat nilai distinction, Tuhan ingetin gue, ayo Vin, down to earth lagi. Gue udah mulai sombong, gue ngerasa ternyata kuliah di Inggris, gue udah ngerti lah celahnya. Baca gini-gini, ini gue dapat profesor. Wah ini, gue udah ngeremehin, gue bisa lah, ini gampang gue bilang, gue udah tahu celahnya. Ternyata begitu gue tulis, gue dapat pas atau nilai gue 55. C atau B, C, oke. Gue langsung panik, ini beasiswa gue gimana nih? Karena bisa disertasi nggak? Takutnya disuruh ngulang. Ternyata bisa, untung puji Tuhan. Itu mepet tuh. Jadi kalau gue 54, gue harus ngulang. Kalau ngulang gue nggak harus bayar sendiri. Oh gitu. Tapi akhirnya nggak sampai bayar sendiri. Semuanya full beasiswa. Full beasiswa. Jadi masih aman. Itu tapi benar-benar kayak, kalau yang di bawah nih turun. Benar-benar berasa penyertaan Tuhan malah di sono. Penyertaan Tuhan di situ. Jadi ya kalau ya bener lah kalau Tuhan nggak bantu, Tuhan nggak tempatin orang-orang yang tepat. Kalau nggak ada Tuhan juga gue nggak mungkin bisa sampai ke Inggris gitu. Itu juga lagi kalau gue tuh bener-bener bener-bener menyukai lirik lagunya Sydney Mohede gitu ya. Tenang aja gue nggak di endorse sama Sydney juga, tapi gue bener-bener meresapi, terberkati gitu ya. Itu ada lagu yang memang udah lama masih ada langit biru gitu. Jadi pada saat itu memang gue ngeliat, karena di Inggris kebetulan tuh selalu mendung gitu ya, mendung, hujan, matahari itu jarang. Tapi ya sesuai dengan posisi gue pada saat itu,
kalau kata-katanya si Sydney, gue gak bakal nyanyi gitu ya. Ketika aku memandang ke awan, masih ada langit biru. Jadi ketika gue ngeliat, oh iya Tuhan tuh sebenarnya masih ada, karena masih ada langit biru. Berarti Tuhan menyertai gue. Ya udah, singkat cerita gue bisa di wisuda. Gue juga dari hasil uang hasil jajan, dapat jajan kalau nggak iya, salah ya. Kalau dapat beasiswa di luar negeri itu kalian bisa dapat jajan. Maksudnya dapat uang tambahan. Iya, bukan uang tambahan sih, tapi memang uang hidup. Uang lumsum beasiswa itu, gue nggak pakai buat jalan-jalan, karena emang gak ada waktu juga. Gue kumpulin supaya untuk ngajak keluarga gue untuk wisuda. Gue ajak keluarga gue wisuda ke sana. Rasanya gimana tuh ketika bawa orang tua? Wah, mereka melihat lu. Akhirnya ya dari dulu ya, dari kecil berasa pengen buat papa bangga. Iya, jadi ya di situ gue sempat ngeliat sih, kayaknya bokap gue sempat meneteskan air mata. Iya, jadi memang wah itu si bokap gue sampai ya dada-dada gitu di barisan belakang gitu kan, karena orang tua kan dia emang di belakang. Gue juga di panggung gini-gini ya, seneng lah gitu. Gak ada yang nyangka, bener gak ada yang nyangka. Dua orang tua gue bukan nggak pernah bangku kuliah, nggak pernah lulus SMA dua-duanya. Tujuan mereka ketika punya anak, mereka pengen anaknya jadi sarjana. Nggak ada yang nyangka anaknya bisa jadi dapat S2 gelar master. Nggak ada di pikiran mereka. Tapi itu ya rencana Tuhan. Sekali lagi seperti yang ayat yang lu bilang, not my way but God's way. Satu yang gue dapetin adalah sebenarnya proses tuh dimulai ketika bahkan lu diajak bokap lu setiap subuh latihan di atlet renang ya waktu itu ya. Gue merasa pas gue denger cerita lu gue kaget, ternyata nih anak selama ini waktu itu tinggal kelas gara-gara kalau lu cerita subuh-subuh lu mesti latihan. Terus habis itu setelah latihan lu masih sekolah, habis pulang sekolah lu tidur bentar, belajar bentar, lu masih latihan lagi gitu. Makanya kenapa dibilang baru ngerti gitu ketika dengar kisah hidup lu, baru ngerti kenapa lu bilang iya ya, maksudnya sebab Tuhan itu merencanakan rancangan-rancangan damai sejahtera yang penuh harapan gitu loh. Maksudnya kayak ya dari kisah lu yang kayak yang maksudnya nggak enak banget prosesnya nggak enak, tapi percaya ketika lu percaya ada masa depan yang penuh harapan, benar-benar akhirnya kerja keras itu tidak pernah mengkhianati hasil. Benar banget. Dan percaya aja deh, maksudnya ya gue juga ini lagi-lagi mengingatkan diri gue sendiri, percaya aja sama Tuhan. Karena gak ada yang tahu sekarang lu akan dibawa Tuhan tuh kemana. Kalau gue gak naik kelas, kalau gue gak naik kelas, gue gak akan berada di sini berarti. Karena gue gak ketemu lu dulu. Iya benar, gak sekelas kita. Gak sekelas. Kalau gue gak naik kelas, mungkin gue gak akan ketemu lu, gue gak akan kenal namanya basket, gue mungkin gak ketemu sama misi yang kasih tau kuliah, universitas, mungkin gue gak jadi wartawan, mungkin gue juga gak pernah S2. Jadi ternyata ya Tuhan udah kasih gue untuk ngerasain yang dibawa dulu gak naik kelas gitu. Ya itu jadi God's way lah gitu kan. Jadi mau ingetin ke setiap teman-teman gitu, khususnya anak-anak muda gitu. Jangan ketika kalian merasa gagal atau melakukan sesuatu salah dan kalian langsung down, aduh kayak the end of the world gitu. Misalnya kita bisa melihat sebuah saksi hidup ya Vin ya. Dari yang mungkin saat itu lu benar-benar di look down dan lain-lain. Tapi di mana lingkungan lu, maksudnya yang selalu mengingatkan lu gitu loh. Maksudnya rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera gitu. Terakhir gue pengen kasih waktu buat lu gitu loh. Maksudnya ada gak pesan-pesan buat anak muda? Pasti semua orang ya Vin pengen menjadi lebih baik, pengen transformasi, gue pengen berubah jadi lebih baik. Kasih dong tips-tips buat anak muda gitu loh, maksudnya yang mereka alamin gimana supaya mereka gak kehilangan harapan gitu loh. Ya jadi, ketika teman-teman, ya mungkin pesan gue adalah gak apa-apa, teman-teman kalau ngerasa lagi down gak apa-apa. Jadi ya udah take a time off, maksudnya kayak ya udah lu lagi ngerasa down, ya udah lu tenang, maksudnya kayak bukan tenang ya udah lu ini dulu deh, lu lagi butuh waktu, entah itu 1 hari 2 hari gitu, ya udah lu terima dulu aja, tapi lu harus ada masa-masa lu bangkit. Itu pun juga gue lagi alami saat ini di masa kehidupan gue sekarang, ya mungkin di kehidupan hampir semua orang di dunia ya, gue juga pasti ada downnya. Gue, apalagi gue juga manusia biasa. Gue nggak perlu tipu-tipu lah. Gue juga punya masalah. Gue lagi down, ya udah, gue terima dulu. Tapi gue berusaha. Jadi pikirkan bahwa memang ada rencana
yang baik dari Tuhan dan juga tadi kata-kata dari Jessica, dari JJ, trust the process, enjoy the process. Itu juga jadi pengingat bagi diri gue. Ketika lu lagi down, yakin Tuhan pasti akan tentuin orang-orang di sekeliling lu untuk mengingatkan. Gitu. Itu dari Roh Kudus juga pasti. Dan ketika lu lagi down, pasti Tuhan ingatkan. Nah, di situ lu harus peka. Dan bagaimana lu bisa peka? Lu bisa peka ketika lu memang bersekutu dengan Tuhan. Amin. 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 Mungkin itu sih. Iya. Konklusi yang kita ambil dari seorang Alvin yang kita bisa belajar dari lu ya Vin ya, gue konklusin 3 hal. Pertama, ketika lu lagi di masa-masa down, di masa-masa yang kayak lu merasa lelah, capek, satu, bangkit dan bersinar gitu loh. Maksudnya percaya deh, maksudnya seperti ayat yang lu pegang gitu loh. Maksudnya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. It's okay untuk gagal karena kegagalan lu malah bisa jadi berkat. Benar. Karena lu ngerasain setiap hal-hal gak enak, akhirnya lu juga bisa lebih ngerti ketika lu ngeliat anak murid lu ya waktu itu ya gagal, lu merasa oh ya gue pernah di hal itu, akhirnya kenapa lu bisa memotivasi orang lain. Dan yang pertama, bangkit dan bersinar, jangan terlama-lama di dalam kegagalanmu. Dan yang kedua adalah percaya seperti Yeremia yang lu bilang ke gue 29 ayat 11, rancangan Tuhan adalah rancangan yang membawa damai sejahtera dan ada masa depan penuh pengharapan. Terakhir yang ketiga, nikmatin aja setiap proses yang ada. Benar gak? Benar. Ada mau tambahan lagi? Cukup, biarkan Tuhan yang bekerja dan berkomunikasi langsung di hati teman-teman. Amin. Nah kira-kira begitu talk show kita sama Alvin. Thank you banget Vin. Mungkin kita ini kali ya tutup dalam doa dulu. Biasanya kita tutup dalam doa dulu habis talk show sama-sama yuk kita berdoa dulu. Tuhan terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Engkau memberikan kepada kami Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang memberikan rencana-rencana yang damai sejahtera. Terima kasih untuk kesaksian teman kami Alvin. Ingatkan kepada anak-anak mudamu hari ini Tuhan bahwa rencanamu gak pernah gagal. Oleh karena itu ketika mereka menghadapi kegagalan, mereka menghadapi sesuatu hal yang membuat mereka down, ingatkan kepada mereka Tuhan bahwa Engkau punya waktumu yang indah buat setiap anak-anak mudamu. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai setiap anak-anak mudamu, Engkau pakai Alvin, Engkau pakai setiap kami Tuhan untuk terus menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Thank you banget Alvin udah bersama-sama dengan kita. Thank you buat setiap tim yang melayani. Dan terakhir minggu depan, khususnya minggu depan ada sesuatu yang spesial. Kenapa? Karena minggu depan adalah minggu di mana kita gak ada talk show. Adanya full praise and worship. Dan minggu depan juga bertepatan dengan hari Pentakosta kita. Dan beberapa minggu ini kita sering mendengar kisah-kisah transformasi, perubahan hidup dari banyak orang gitu. Percayalah, transformasi juga mau terjadi di dalam hidup kalian semua yang di rumah. Oleh karena itu mari, aku percaya salah satu yang bisa mengubahkan hidup kita adalah Roh Kudus. Salah satu yang bisa mengubahkan hidup kita adalah Tuhan. Oleh karena itu mari minggu depan sama-sama siapkan hati kalian untuk kita menanti-nantikan lawatan Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Oke, thank you semuanya. See you next week jam 7 malam. Bye-bye. Halo guys, pengen tahu seputar tentang EXOYES? Yuk buka dan follow Instagram kita di exodus.yes. Di situ ada info tentang waktu ibadah kita dan juga banyak banget loh update tentang acara kegiatan kita setiap minggunya. Nah, selain itu ada juga pembacaan firman Tuhan di dalam IG Stories kita setiap harinya. Bagi teman-teman yang mau download itu per bulannya langsung, boleh langsung download di website kami di exodus-church.com. Sekali lagi ya, di exodus-church.com. Di sini linknya. Jadi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itulah janji-janji Tuhan. Oleh karena itu, yuk mari sama-sama kita baca firman Tuhan setiap harinya. Halo guys, di tengah wabah seperti ini, jangan kendor-kendornya kita untuk terus berdoa. Maka dari itu, bagi setiap kita yang rindu, mari bersama-sama bergabung dengan persekutuan doa kita melalui app Zoom setiap hari Kamis jam 7 malam. Dan percayalah, doa orang benar bila yakin didoakan, maka besar kuasanya. Dan jangan ketinggalan juga kita ada cell group untuk remaja setiap hari Jumat jam 7 malam dan youth setiap hari Rabu jam 7 malam. Jangan sampai ketinggalan. Berilah, maka kamu akan diberi. Yuk dari masa muda kita belajar untuk memberi dari apa yang kita punya. Tuhan gak lihat nilainya, tetapi Tuhan lihat hati kita yang mau memberi.
Bagi kamu yang mau memberi, kamu bisa transfer ke rekening di bawah ini. Tetapi bagi kalian yang mungkin belum punya ATM, gak apa-apa, kumpulkan uangnya dan ketika kalian bisa beribadah, bawa persembahanmu ke rumah Tuhan. Yuk berikan yang terbaik dari apa yang kita bisa.